Kami nggak punya uang buat bayar survei, kami petugas rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bayar konsultan politik pun kami nggak ada budget. Nah, Jadi memang biasanya yang paling bawah tuh komennya begitu. Oh, karena paling bawah. Master Alma, kalau dari 3 lembaga survei yang kami tampilkan ini ya, katakanlah di situ kan masih ada yang ragu, tidak tahu. Kalau itu semua dijumlah pun, angka pasangan dari Dharma Kun ini belum bisa mencapai angka pasangan 01 maupun 03. Apakah ini menjadi beban buat pasangan Dharma Kun? kami itu seperti apa kata Bang Dharma kemarin bilang di KPU, kami itu kuda hitam. Silakan survei berkata apa, karena survei nurut sama yang bayar. Ya, jadi yang bayar pasti akan tinggi sekali persentasenya. Kami nggak punya uang buat bayar survei, kami petugas rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bayar konsultan politik pun kami nggak ada budget. Jadi kami mengandalkan survei yang real, netizen kita di Jakarta. Ternyata survei di Presiden Netizen, itu angka kita sudah tinggi sekali, di atas 40%. Survei apa itu? Presiden Netizen, jadi mensurvei netizen se-Jakarta. Dengan cara? Dengan cara mereka sendiri ya, dengan medsos, TikTok, Instagram, semua mereka kerahkan, semua media sosial, gitu Kak. Itu yang melakukan netizen? Presiden Netizen. Presiden Netizen? Ya. Oke. Angkanya 41, berapa hari yang lalu, sekarang sudah di angka 50 lebih. Berarti untuk pasangan Dharma Kun, kalau yang surveinya tinggi itu berarti membayar? Ya, seperti kita tahu bersama. Ya, seringnya begitu kan? Ya. Coba deh kita tanya sama Bang Riza. Bang Riza, kalau ternyata angka RK Susono tinggi, ada saja yang bilang bahwa bisa saja survei itu dibayar. Bisa saja survei itu pesanan, tergantung siapa yang bayar, siapa yang pesan. Makanya bisa menempatkan siapa yang tertinggi di situ. Tanggapan dari Bang Riza? Ya biasa lah ya dalam kompetisi, tinggi, sedang, rendah. Memang biasanya yang paling bawah tuh komennya begitu. Oh, karena paling bawah. Ya komennya selalu begitu, selalu lembaga survei dianggap bisa dibayar, bisa dibeli ya. Ketika dia ikut paling kalah ngomongnya begitu. Tapi nanti kalau paling menang ngomongnya beda lagi. Gitu. Jadi saya kira kita bijak saja ya. Lembaga survei adalah satu lembaga yang profesional yang ingin menggambarkan potret ketika waktu survei. Apapun hasilnya kita syukuri, kita ambil manfaat dari itu sebagai bentuk introspeksi diri bagi kita evaluasi apakah posisi kita nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tidak penting. Yang penting adalah sejauh mana kita mampu mengambil hikmah pelajaran dari berbagai survei itu untuk menjadi modal bekal kita untuk terus kampanye dan berjuang dan pada akhirnya nanti siapa yang mampu mengambil manfaat atau hikmah pelajaran dari survei itu, itulah nanti akan menang berapapun posisinya. Oke, kalau di posisi atas enak ya ngomongnya ya. Menanggapi dulu tidak yang katanya ya kalau posisi buncit atau kalah biasanya akan ngomong seperti itu. Yang menang itu bisa jadi membayar surveinya. Mau ditanggapi dulu tidak? Jadi gini Kak Zilvia, jadi rakyat atau masyarakat Jakarta, warga Jakarta tuh cerdas-cerdas ya, insya Allah. Dan mereka tahu persis nih, ada berita banyak sekali ya dari tahun 2021, pimpinan KPK catat ada 429 kepala daerah hasil pilkada terjerat korupsi. Petugas-petugas partai yang terjerat korupsi begitu banyaknya. Dan saya yakin rakyat Jakarta, warga Jakarta sudah sadar bahwa saatnya lah independen, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang akan memiliki Jakarta Reborn ini, sesuai tema kita malam ini. Jakarta terlahir kembali, milik siapa? Kenapa milik sih warga menyinggung Jakarta. terus soal petugas rakyat? Ya, karena kami dideklarasikan oleh rakyat. Rakyat ngumpulin KTP ribuan orang, 677 ribu ngumpulin KTP ke kami, ngumpulin uangnya ke kami. Mereka membantu kami. Jadi beda banget levelnya dengan petugas partai. Ya, yang jelas seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa rakyat Jakarta tidak semudah itu untuk mempercayai lagi para petugas partai. Dengan berita-berita yang luar biasa, ini saya datanya banyak sekali ya. Dan ya, dari mulai 2014 sampai 2017, kan ini ada partai paling korup, ini ada semua datanya di sini. Saya pegang semua nih. Nah, seolah-olah nih Bang Riza, yang paslon berasal dari partai, itu kecenderungan korupsinya itu lebih besar daripada yang berasal dari jalur independen. Bagaimana itu Bang Riza? Kak, belum ada Jakarta independen ya Kak? Nah, jadi kita belum ada kasus korupsi independen tuh. Nah, dari jalur independen belum ada. Jadi seolah-olah yang berasal dari partai itu kecenderungan korupsinya akan lebih besar. Ya soal korupsi kan kembali pada pribadi ya orang. Tidak mesti harus dari partai. Faktanya juga yang korupsi selama ini bisa dari mana saja ya. Jadi dari daerah mana, dari profesi apa, dari jabatan apa. Saya kira yang penting sekarang adalah selain kita memastikan semua proses pilkada ini berlangsung dengan damai, kondusif, langsung umur bebas rahasia, kita bangun demokrasi, kita sampaikan gagasan, ide yang membangun, kita pastikan pembangunan ke depan yang merata, yang adil, sehingga Jakarta menjadi kota yang global, jadi kota yang membanggakan, kota yang
adil, yang merata, yang lapangan pekerjaan mudah dicari, air bersih mudah, Baik. kemudian perumahan juga mudah, transportasi terintegrasi, pendidikan gratis, kesehatan juga yang prima. Saya kira di antara itu yang tidak kalah penting adalah kita pastikan memang pemimpin-pemimpin yang jujur, Oke. sehingga ketika memimpin tidak ada lagi korupsi. Jadi tidak bisa distempel yang berasal dari partai itu akan selalu korupsi begitu ya?